Assalamualaikum Kak, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Kak. Perkenalkan, nama saya Dita Amelia Pertiwi. Saya dari Poltekkes Kemenkes Bandung, jurusan Kesehatan Gigi. Baik Kak, maksud dan tujuan saya di sini yaitu saya izin untuk menjelaskan dan juga kita akan berdiskusi bersama-sama mengenai penggunaan geligi tiruan dan juga cara penggunaannya. Saya minta izin waktunya sebentar, apakah kakak berkenan? Baik, terima kasih. Baik Kak, nanti di sini kita akan membahas mengenai geligi tiruan. Namun sebelumnya saya izin bertanya terlebih dahulu, apakah kakak giginya ada yang ompong atau tidak ada seperti di gambar ini Kak? Ada. Oh ada ya. Kira-kira yang ompongnya itu ada di sebelah mana? Sebelah sana. Di bagian belakang? Ya. Berarti ada yang ompong ya. Nah, kira-kira yang ompong ini apakah sudah dipakaikan gigi tiruan atau geligi tiruan atau belum? Oh, belum. Berarti masih ompong ya, belum ada gigi tiruannya. Baik, karena kakak belum pakai gigi tiruan, apakah kakak pernah merasa jika giginya itu yang sebelahnya jadi agak renggang? Oh iya ya, jadi kayak agak renggang-renggang, terus agak tidak rapi. Terus juga apakah selama ini sulit untuk mengunyah? Enggak. Oh enggak, masih bisa dipakai mengunyah ya. Oke baik Kak. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai gigi tiruan. Nah sebelumnya juga saya izin bertanya kembali, saya izin minta pendapat kakak kira-kira mengenai geligi tiruan nih. Menurut kakak geligi tiruan itu apa atau seperti apa? Geligi tiruan itu kayak apa? Tiruan gigi ya itu. Betul. Buat melengkapi gigi gitu. Biar ya. tambah percaya diri gitu Ya, biasanya. betul sekali Kak. Seperti ini ya contohnya. Ya betul sekali Kak. Gigi tiruan itu merupakan gigi palsu. Di mana gigi palsu ini betul untuk melengkapi gigi yang tidak ada, dan selain untuk melengkapi juga bahwa gigi palsu ini tuh untuk menggantikan fungsi gigi yang aslinya, seperti tadi untuk berbicara, untuk makan, lalu juga biar terlihat lebih baik juga gitu ya. Nah, lalu juga dari gigi palsu ini, jika kita tidak pakai gigi palsu, giginya dibiarkan ompong seperti pada gambar ini, nah nanti itu akan menimbulkan masalah-masalah penyakit gigi dan mulut yang menyerang rongga mulut kita, lalu juga bisa menyerang tubuh kita juga Kak. Nah, nanti kita akan membahasnya. Nah, kira-kira saya izin bertanya kembali, selama kakak tidak pakai gigi tiruan, kira-kira ada keluhan apa gitu? Ada keluhan sesuatu tidak? Tidak. Oh, masih belum ada keluhan ya. Nah, jadi Kak, sebetulnya jika kita tidak menggunakan geligi tiruan atau gigi yang ompongnya itu dibiarkan saja, nah nanti itu bakal terjadi macam-macam gangguan gitu pada rongga mulut kita. Yang pertama itu nanti susunan giginya menjadi tidak teratur, dimana gigi yang gak adanya itu di sebelahnya, gigi sebelahnya akan bergeser gitu. Jadi nanti itu tidak akan rapi, lama-kelamaan bakal jadi tidak rapi seperti pada di gambar, dan nanti itu bisa miring-miring juga. Nah selanjutnya itu yang kedua ada kebersihan mulutnya menjadi buruk, dimana giginya nanti bisa jadi berlubang dan juga bisa jadi karang gigi. Nah, kenapa bisa seperti itu? Biasanya nih Kak, kalau misalnya giginya nggak ada, terkadang itu tuh gigi yang berlubang suka jadi sulit untuk dipakai mengunyah gitu. Iya. Betul? Ya jadi kadang suka pakai yang sisi yang giginya masih utuh. Betul seperti itu? Kira-kira kakak tadi gigi yang nggak adanya di sebelah sini ya? Iya. Nah yang adanya ini masih utuh yang sebelah sini. Nah kira-kira selama ini untuk mengunyahnya pakai yang sebelah mana? Sebelah sini. Sebelah sini ya, karena masih ada giginya. Nah yang sebelah sini jarang dipakai. Nah jadi Kak,
kalau misalnya tidak ada gigi, betul kadang suka jadi males terus ngerasa sakit ya untuk mengunyah, jadi makanya yang ada giginya. Nah kalau misalnya mengunyah hanya di satu sisi saja, nanti itu tuh akan menumpuk plak pada gigi yang jarang dipakai. Menumpuknya karang gigi, menumpuk karang gigi di yang jarang dipakai, seperti ini Kak. Nah, karang gigi seperti ini tuh bakal menumpuk di gigi yang jarang dipakai. Nah, tapi kalau misalnya gigi yang ininya terus-terusan dipakai tanpa bergantian, itu juga bisa jadi gigi berlubang, di mana nanti itu karang terus-terusan dipakai, ada gesekan-gesekan, sehingga lapisan-lapisan di giginya juga jadi terkikis gitu. Lama-kelamaan bisa juga jadi giginya berlubang. Nah, selanjutnya itu ada efek samping tidak menggunakan geligi tiruannya, bisa mengganggu kesulitan mengunyah, mengganggu kesehatan sistemik. Kesehatan sistemik itu tuh kesehatan yang ada di tubuh kita. Ternyata selain dari giginya, dari rongga mulut, tubuh kita juga akan mengalami efek samping jika tidak menggunakan geligi tiruan. Mengapa? Karena tadi kan sulit mengunyah ya. Biasanya kalau sulit mengunyah itu nanti makanan yang kita kunyah itu tidak terlalu dikunyah dengan benar gitu. Masih ada banyak makanan yang besar-besar gitu langsung ditelan begitu saja. Nah ini bisa mengganggu proses pencernaan kita. Proses pencernaan kita tidak sempurna dan akan tubuh kita juga kekurangan gizi, seperti itu. Lalu juga yang keempat itu mengganggu aktivitas sehari-hari Kak. Nah yang pertama kesulitan berbicara, dan yang kedua mempengaruhi penampilan. Kesulitan bicara ini biasanya sulit menyebutkan S. Kira-kira Kakak boleh sebut S? S. Kalau ini masih bisa ya. Nah biasanya itu sulit kesulitan berbicara dan akan mempengaruhi penampilan, apalagi kalau misalnya di depan ya Kak. Kalau misalnya di depan yang nggak ada gitu pasti suka malu ya. Kalau misalnya ompong terus nggak pakai gigi palsu, lalu juga lama kelamaan kan tadi sudah disebutkan sebelumnya bakal geser-geser gitu ya giginya. Nah terus giginya jadi tidak rapi. Kalau misalnya nggak pakai gigi tiruan, itu pun akan mempengaruhi penampilan kita gitu. Nah, selanjutnya itu ada macam-macam dari gigi tiruan. Sebelum kita ke macam-macam, apakah dari Kakak ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mengenai apa itu gigi tiruan dan efek samping jika kita tidak menggunakan gigi tiruan? Takutnya ada yang tidak dipahami. Sejauh ini aman? Aman. Oke, baik. Selanjutnya, apa saja macam-macam gigi tiruan? Nah, dari Kakak apakah sebelumnya mengetahui kira-kira gigi tiruan tuh ada berapa macam atau ada apa aja yang Kakak ketahui? Belum tahu. Belum tahu ya. Baik, karena Kakak belum tahu, maka selanjutnya kita akan langsung saja membahas tentang macam-macam geligi tiruan. Nah Kak, geligi tiruan itu tuh ada dua macamnya. Yang pertama tuh dilepas pasang dan yang kedua itu yang permanen. Nah untuk yang lepas pasang pun ini ada macamnya lagi, ada 3 macamnya. Yang pertama ada akrilik, yang kedua ada Valplast, dan yang ketiga ada kerangka logam. Untuk perbedaan antara ketiga ini itu dimana kalau akrilik seperti pada gambar ini ya Kak. Nah untuk akrilik ini gusinya atau penyangganya yang seperti gusi ini, nah itu terbuat dari akrilik dan dia itu ada cantolannya Kak. Cantolan buat ke gigi sebelahnya seperti ini ya, kelihatan. Nah gigi sebelahnya. Lalu selanjutnya ada Valplast. Nah Valplast ini tuh hampir sama seperti akrilik, namun berbedanya itu tuh dia lebih tipis, dia lebih mirip gusi, kayak gusi asli. Terus dia tidak ada cantolannya. Nah itu tidak ada cantolannya. Lalu kalau kerangka logam ini dia tetap ada seperti gusinya, terbuat dari akrilik, tapi dia ada logamnya buat di gusinya dan ada cantolannya. Selanjutnya itu ada geligi tiruan yang permanen, yang dipasang tidak bisa dilepas gitu, dan kalaupun mau dilepas nanti harus ke dokter gigi.
Nah, untuk yang permanen itu yang pertama ada crown gigi. Crown gigi itu tuh dipasang di gigi yang masih ada akar giginya. Nah, masih ada akar giginya, gigi yang rusaknya itu tuh dikikis, dibersihkan, lalu nanti dipasang crown gigi atau mahkota gigi yang putih ini. Nah, terus ada bridge, yaitu jembatan. Nah, kalau yang jembatan ini dia akarnya tidak ada, terus giginya juga tidak ada, tapi untuk memasangnya itu memerlukan jembatan di mana gigi yang sampingnya itu walaupun dia bersih, walaupun dia nggak rusak, itu tuh nanti bakal dikikis, nanti dipasang. Nah, yang ketiga itu ada implan gigi, di mana gigi dan akarnya rusak dan akarnya itu diganti dengan implan. Nah, seperti pada gambar ini ya kak. Nah, seperti itu. Untuk macam-macam gigi tiruan, apakah ada yang ditanyakan? Oke, baik. Selanjutnya ada bagaimana cara merawat gigi tiruan? Apakah kakak mengetahui kira-kira cara merawat gigi tiruan itu seperti apa? Belum tahu. Belum tahu ya. Baik kak, untuk cara perawatan dari gigi tiruan sendiri, tadi itu kan gigi tiruan dibagi jadi dua ya kak, yang dilepas pasang, lalu juga ada yang ditanam. Nah, untuk yang permanen atau yang ditanam, untuk yang permanen ini cara perawatannya sama kak seperti gigi asli gitu. Nah, gigi asli juga kan harus dirawat ya kak. Nah, apalagi gigi tiruan yang emang bisa disebut dengan benda asing gitu ya, yang nempel di gigi kita, yang ada di gusi, yang ada di rongga mulut kita. Nah, maka itu harus dirawat, karena kalau nggak dirawat juga nanti bakal timbul macam penyakit. Nah, untuk merawat gigi yang permanen itu hampir sama kayak gigi kita asli, bahwa yang pertama itu rajin menyikat gigi. Nah, kira-kira kakak menyikat gigi dalam sehari berapa kali? 2 kali. 2 kali ya, sudah betul. 2 kali, kira-kira kapan saja? Pada saat pagi hari sama malam hari. Kalau pagi hari waktunya pada saat kapan? Apakah bangun tidur atau sesudah sarapan? Bangun tidur. Bangun tidur. Kalau malamnya? Pas mau tidur. Pas mau tidur. Ya, untuk malamnya itu sudah betul ya kak. Untuk 2 kalinya juga sudah betul. Namun saya izin mengkoreksi, untuk pagi yang baik itu setelah sarapan. Nah, setelah sarapan gosok gigi, bukan pada saat mandi, karena kan pada saat mandi biasanya makan dulu ya. Nah, kalau misalnya udah mandi, gosok gigi lalu makan, nah itu tidak gosok gigi lagi, itu kurang tepat. Jadi seharusnya setelah sarapan. Nah, selanjutnya itu menggunakan benang gigi kak. Kalau misalnya ada benang gigi gitu, nah ini benang gigi seperti ini ya, atau kalau di sini mah disebutnya dental floss. Nah, selanjutnya hindari menggigit benda-benda keras, makanan yang keras juga gitu. Itu hindari. Lalu menjaga pola makan sehat. Nah, pola makan sehat bisa seperti makan makanan sayuran yang berserat juga, seperti buah-buahan yang berserat, semangka, dan lain-lainnya. Lalu juga harus rutin check up ke dokter gigi. Nah, biasanya kalau gigi palsu yang permanen itu awal-awal pasti sama dokternya, oleh dokternya akan rutin gitu ya, check up ke dokter giginya sesuai dengan yang dianjurkan oleh dokter. Namun jika sudah lama, biasanya 6 bulan sekali saja kak untuk ke dokter giginya. Nah, selanjutnya itu kalau untuk yang gigi tiruan yang lepas pasang itu jika kakak keluar, jika kakak di luar, makan di luar gitu, setelah makan itu boleh dilepas. Nanti dilepas, lalu setelah makan dilepas, dibersihin dulu. Udah dibersihin, nanti pada saat mau dipakainya kita harus kumur-kumur dulu baru. Nah, lalu kalau misalnya pada saat nggak dipakai atau mau tidur juga itu harus dilepas. Nah, jangan dipakai gitu pada saat tidur, dilepas. Nah, nanti cara ngebersihinnya itu tuh dibersihin pakai air mengalir, lalu disikat pakai sikat yang khusus. Jangan pakai sikat gigi yang biasa kita pakai, jangan. Nah, ini sikat khususnya bisa seperti ini. Nah, ini tuh lebih lembut,
disikat. Nah terus sudah disikat, lalu nanti direndam. Nah direndamnya biasanya ada air khusus yang di dokter gitu ya. Lalu juga nanti kalau misalnya pas mau dipakai kembali gitu ya, dibersihkan di air mengalir. Dan jika ingin memakai gigi palsu, tetap keadaan gigi kita harus bersih, harus sikat gigi. Nah, sama halnya dengan gigi yang permanen, gigi palsu lepasan juga tetap kita harus rajin menyikat gigi 2 kali sehari yang seperti tadi. Lalu menggunakan benang gigi, hindari menggigit benda-benda keras dan menjaga pola makan sehat. Untuk rutin check up ke dokter gigi itu juga harus itu 6 bulan sekali. Nah, baik, untuk materinya, untuk pembahasannya sudah dibahas semua. Apakah dari kakak ada yang ingin ditanyakan terlebih lagi tadi mengenai macam-macam gigi tiruan dan juga cara perawatannya? Nah, siapa tahu ada yang masih belum dimengerti. Jadi gini ya, kan saya tuh ada gigi yang ompong kan. Nah, kalau misalnya ini tuh rekomendasiin gigi tiruannya yang baik gitu. Gigi tiruannya mau yang dilepas pasang? Lepas pasangan. Oke, untuk rekomendasi gigi tiruan yang lepas pasang ya. Untuk rekomendasinya itu sebetulnya sama saja ya kak. Untuk makanya boleh yang akrilik, Valplast atau kerangka logam. Namun yang saya rekomendasikan itu boleh kak kalau misalnya mau pakai yang Valplast. Kenapa? Karena kalau untuk yang akrilik itu tuh ada cantolannya gitu kak. Cantolannya terbuat dari logam juga. Nah takutnya jika kakak tidak terlalu betul, tidak terlalu merawat gigi palsunya, nanti cantolan ini bisa mengikis gigi ataupun akar gigi yang di sebelahnya, takutnya kekikis gitu. Dan juga kalau yang kerangka logam ini dia lebih dari logam juga, takutnya tidak terlalu estetik gitu kelihatannya, masih kelihatan logam. Dan kenapa yang Valplast? Karena yang Valplast ini untuk gusinya yang seperti gusinya ini, penyangganya itu lebih tipis, lalu lebih seperti gusi gitu warnanya. Dan juga dia lebih merekam. Jadi boleh kalau mau yang pakai Valplast. Baik, apakah ada lagi kak yang ditanyakan? Cukup. Baik, materi yang sudah saya sampaikan. Saya izin menyampaikan rangkuman dari sesi kali ini ya kak, bahwa tadi kita telah bersama-sama mengetahui apa itu gigi tiruan, bahwa gigi tiruan ini tuh untuk menggantikan gigi yang asli ya kak. Fungsi gigi yang aslinya juga seperti untuk berbicara, untuk makan juga, dan untuk penampilan kita. Lalu tadi juga kita sudah mengetahui kenapa harus pakai gigi palsu, bahwa jika kita tidak memakai gigi palsu itu terdapat masalah-masalah yang akan menyerang rongga mulut dan juga tubuh kita. Dimana yang pertama itu tadi giginya bisa jadi tidak beraturan, bisa jadi merenggang, lalu juga akan terjadi penyakit gigi dan mulut seperti gigi berlubang dan juga karang gigi. Lalu akan mempengaruhi kesehatan kita seperti tadi mengganggu pencernaan dan juga gizi kita gitu ya. Lalu akan mempengaruhi penampilan dan juga berbicara kita. Untuk macam-macamnya juga tadi ada 2 ya kak, ada gigi yang lepas pasang dan juga gigi tiruan yang permanen. Untuk lepas pasang itu tadi ada akrilik, Valplast, dan kerangka logam. Untuk yang permanen itu ada crown gigi, ada yang bridge itu yang jembatan, dan juga ada yang implan. Untuk cara perawatannya tadi itu kalau gigi palsu yang permanen itu sama seperti gigi yang asli cara perawatannya. Dan untuk gigi palsu yang lepas pasang itu kalau misalnya tidak dipakai, itu harus dibersihkan pakai sikat gigi yang khusus juga, pakai air mengalir, dan ditaruh direndamnya di tempat yang tertutup gitu. Lalu juga kalau mau pakai harus dibilas dulu dan gigi kita dalam keadaan bersih. Lalu rutin check up ke dokter gigi 6 bulan sekali. Baiklah, saya harap kakak lebih mengetahui dan juga lebih mengerti mengenai penggunaan gigi tiruan dan cara perawatannya. Saya harap juga kakak nanti pulang dari sini boleh giginya pakai gigi palsu yang ompongnya. Nah, boleh kalau mau pakai Valplast juga. Lalu materinya boleh juga kak kalau misalnya mau diinfokan, disebarkan ke teman-teman kakak ataupun saudara-saudara kakak. Baik kak, saya ucapkan terima kasih
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.